Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Imman yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak Ibu, orang tua wali murid, Sekolah Tahfidz Balita Kemilo Sunnah Surabaya yang kami muliakan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga detik ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Hingga detik ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya waktu. Sehingga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis, yang semoga majlis ini Allah berkahi. Bapak Ibu yang kami muliakan, di kesempatan malam hari ini insya Allah kajian yang akan kita bahas bersama sebagaimana tema yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama, insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak. Pembahasan ini dirujuk dari salah satu risalah karangan Syekh Abdul Razak yang beliau menghimpun beberapa poin penting tentang bagaimana mendidik anak yang dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah kajian ini akan kita berlangsungkan, dan ini adalah sebagai muqaddimah atau sebagai awalan kajian kita dengan merujuk Rakais fi Tarbiyatil Abna. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, kalau kita berbicara tentang pengasuhan, pendidikan, menjadi anak yang soleh, menjadi orang tua yang bisa menjadi tauladan, dan segala hal yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan yang dari lingkungan itu akan menciptakan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Maka pembahasan pendidikan anak sangat luas, Bapak Ibu. Namun bisa kita kerucutkan apa yang mau kita ambil poin dalam pendidikan itu, maka disitulah akan kita bahas insya Allah. Dan pada malam hari ini kita akan fokus sebagai muqaddimah di awal membahas kitab Rakais fi Tarbiyatil Abna, yaitu berkaitan dengan kewajiban orang tua. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di antara tujuan pendidikan anak, atau di antara tujuan kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita belajar, kita sebagai orang tua memberikan arahan, memberikan qudwah, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita.
Maka tidak lain agar menjadi anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Maka tidak lain agar di antara tujuan dan harapan kita adalah anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang diharapkan, yaitu anak-anak yang soleh. Maka tentunya beruntunglah dan berbahagialah orang tua yang telah mendidik anak-anaknya, orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang selalu membantu orang tuanya, yang selalu menuruti arahan orang tuanya, arahan-arahan yang baik, ya, mendoakan orang tuanya, dan segala hal yang bernilai positif yang menjadikan orang tersebut senang, bahagia. Yang dimana anak ini sebagai investasi yang berjangka panjang. Dan tentunya Bapak Ibu, dari apa yang tadi kami sebutkan di atas, tidaklah kita bisa dapati secara instan. Tidaklah kita bisa dapati anak kita lahir kemudian menjadi anak yang soleh, maka jawabannya tidak. Anak kita lahir kemudian anak kita menjadi anak yang penurut, anak yang berbakti, anak yang selalu menuruti apa yang diarahkan orang tuanya, maka jawabannya tidak. Tentunya butuh proses menjadikan anak-anak kita anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis yang sudah sangat familiar, ya, hadis yang sering kita dengar, idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihan yad'u lahu. Kata Nabi SAW, apabila seorang muslim, apabila seorang manusia, apabila seorang insan telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus. Maka seluruh amalnya terlepas. Ya, kecuali tiga. Sedekatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, dari hadis ini kita ambil kalimat terakhir, awaladin salihin yad'u lahu. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua, Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya seluruh amal akan terputus ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, dan tersisa salah satu di antaranya adalah doa anak kita. Namun, Nabi katakan syaratnya adalah waladin salihin, itu anak yang saleh. Kenapa harus anak yang saleh? Karena anak yang saleh itulah yang bisa mendoakan dengan baik, yang bisa mendoakan secara kontinu, secara istiqamah orang tuanya. Maka tentunya ini adalah di antara harapan-harapan ataupun keinginan kita sebagai orang tua, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita ketika kita sudah wafat, ketika kita sudah meninggal dunia? Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita yang mendoakan kita? Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita yang memberikan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW juga bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'u darajah li abdi salih fil jannati fayaqul, Ya Rabbi, anna li hadhi, fayaqul bistighfari waladika laka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang hamba di surga. Kemudian seorang ini bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, anna li hadhi, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Kemudian Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu untukmu.
Ini hadis yang Masya Allah. Ya. Kita sebagai orang tua, Allah akan berikan derajat yang tidak disangka ketika di akhirat, karena salah satu sebabnya bistighfari. Istighfarnya anak-anak kita, permohonan ampunnya anak-anak kita kepada Allah atas orang tuanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab ini atau dalam risalah ini, Syekh Abdul Razak mengatakan kewajiban yang sangat penting dan amanah yang sangat besar, ya, yang diwajibkan bagi setiap hamba dalam kehidupan berkeluarga. Ada di antara kewajiban, selain kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam, yang tentunya itu sudah menjadi tonggak awal kita kerja. Namun tentunya ada kewajiban-kewajiban lain yang tidak kalah penting. Ya. Kewajiban yang disandarkan kepada kehidupan berkeluarga. Kewajiban atau amanah ini yang disandarkan kepada kehidupan berkeluarga, yang tidak bisa lepas dari orang tua, yang tidak bisa lepas dari keluarga di sekitar. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan, kewajiban ini setiap hamba dalam kehidupan berkeluarga. Maksudnya apa? Setiap dari kita, ya, setiap dari kita yang Allah amanahkan sebagai orang tua, maka di dalamnya terdapat kewajiban yang sangat penting dan sangat besar. Apa itu? Kewajiban dan amanah besar tersebut adalah perhatian terhadap anak. Perhatian terhadap anak. Dan di antara perhatian yang Syekh Abdul Razak katakan bahwasanya ada 4 sisi atau ada 4 poin yang bisa kita ambil, sisi perhatian mana yang harus kita perhatikan terhadap anak-anak kita. Yaitu diantaranya adalah at-tarbiyah, at-ta'dib, an-nus, dan at-tawjih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara sifat-sifat orang beriman adalah menunaikan amanahnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Ini di antara sifat-sifat orang yang beriman. Surat Al-Ma'arij ayat 32. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Wa takhunu amanatikum, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Bapak Ibu yang kami muliakan, kewajiban dan amanah ini tentunya disandingkan kepada orang tua yang Allah karuniakan salah satu di antara nikmat yang besar, yaitu anak. Dan Allah berikan penjelasan bahwa amanah seorang muslim wajib ditunaikan, karena itu di antara sifat orang yang beriman. Terlebih ketika itu adalah amanah yang Allah berikan langsung kepada kita berupa buah hati, berupa anak keturunan, yang mana itu Allah berikan nikmat secara langsung kepada kita.
Dan itulah amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita. Maka apa? Maka jangan sekali-kali mengkhianati amanah yang Allah berikan. Karena ketika sampai kita mengkhianati amanah yang Allah berikan, maka sungguh kita telah ingkar terhadap apa yang Allah titipkan kepada kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, lantas bagaimana implementasi ataupun cara menunaikan amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak keturunan yang kita emban, anak keturunan yang kita miliki, yaitu diantaranya memperhatikan dari sisi tarbiyah, memperhatikan dari sisi takdib, memperhatikan dari sisi an-nus, memperhatikan dari sisi at-taujih. Tarbiyah di sini maksudnya adalah pendidikan agama secara umum. Takdib di sini maksudnya adalah pendidikan adab. An-nus di sini maksudnya adalah pengajaran yang berupa di dalamnya nasihat-nasihat. Dan taujih maksudnya adalah bimbingan. Lebih kepada pendekatan orang tua kepada anak ketika anak telah diberikan tarbiyah, telah diberikan pengajaran adab, telah diberikan arahan-arahan berupa nasihat, maka kemudian orang tua perlu melakukan taujih, bimbingan untuk supaya istiqamah dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Maka di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau menghimpun dari 4 sisi ini, 4 poin ini tentang bagaimana amanah itu ditunaikan dalam pendidikan terhadap anak. Berkaitan dengan tarbiyahnya, berkaitan dengan takdibnya, berkaitan dengan nushnya, berkaitan dengan taujihnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Kata Nabi SAW, tiada suatu pemberian yang lebih utama. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis ini sebagai penguat apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau, menjelaskan tentang hadis ini, yaitu pemberian yang utama untuk anaknya dari orang tuanya adalah pendidikan yang baik. Kenapa harus pendidikan yang baik? Karena semua bermula dari apa yang diberikan, apa yang diajarkan dari orang tua ke anaknya. Mengapa harus min adabin hasanin? Kenapa harus pendidikan yang baik? Kenapa harus pendidikan adab? Kenapa harus pendidikan akhlak? Karena itu semua yang nantinya anak-anak kita menjadi apa? Pijakan, menjadi pijakan
dalam berkehidupan selanjutnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura." Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Dan dia Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura. Dan dialah Allah memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Ada orang tua yang diberikan karunia seorang anak perempuan. Ada orang tua yang diberikan karunia anak laki-laki. Maka sungguh ini adalah karunia Allah yang semuanya itu adalah kehendak dari Allah. Orang tua mendapatkan anak laki-laki, orang tua mendapatkan anak perempuan, semuanya sama, wajib mendapatkan pendidikan yang baik. Jelas dalam ayat ini Allah katakan, dan kalimat yang tersedia dalam ayat ini adalah Allah menitipkan amanah berupa anak laki-laki, Allah menitipkan amanah berupa anak perempuan, sebagaimana yang Allah kehendaki, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Maka Allah mempercayakan amanah tersebut kepada mereka, yaitu kepada kita, orang tua. Dan amanah ini dapat menjadi fitnah, juga dapat menjadi berkah. Amanah berupa anak ini dapat menjadi ujian, dapat menjadi cobaan, ya, dan juga dapat menjadi keberkahan yang Allah turunkan. Tergantung bagaimana kita sebagai orang tua melanjutkan menjaga dengan baik amanah yang Allah berikan. Ketika amanah itu terjaga dengan baik, maka Allah turunkan keberkahan untuk anaknya. Allah jadikan anak yang soleh, maka tentu inilah keberkahan. Allah jadikan anak yang berbakti, maka tentulah ini keberkahan. Allah jadikan anak yang hafizul Quran, maka tentu inilah keberkahan. Allah jadikan anak yang senantiasa semangat dalam belajar agama. Tentu inilah keberkahan yang Allah berikan. Namun juga kadangkala Allah memberikan ujian terhadap anak sebagai fitnah, sebagai ujian, ketika kita dapat melalui dengan sabar, dapat melalui mendampingi, dapat melalui tetap mendampingi dengan baik anak-anak kita ini, maka tentunya Allah akan berikan ganjaran yang setimpal. Dan menjadi ujian anak, menjadi sebuah fitnah, itu tidak semata-mata Allah jadikan anak tersebut fitnah atau anak tersebut adalah ujian. Bisa jadi karena sebab faktor internal dalam diri orang tua yang tidak menjadikan semangat untuk mendampingi, mendidik dengan pendidikan yang baik. Maka ini bisa mengarah kepada ujian yang berkelanjutan. Misalnya ketika orang tua tidak memberikan nasihat yang baik, maka bisa jadi anak tersebut
menjadi ujian orang tuanya menjadi anak yang nakal. Tentu ini menjadi ujian tersendiri. Ketika orang tua tidak bisa atau tidak sabar dalam mendampingi pendidikan anak-anaknya, anak tersebut tidak paham dalam masalah agama yang itu adalah dasar. Misal anak tidak mau sholat, anak tidak bisa sholat atau tidak mau belajar sholat, atau tidak mau belajar mengaji dan sebagainya, maka ini tentunya ujian. Ini diberikan Allah kepada orang tuanya. Dan dari semua itu, kunci utamanya adalah orang tua. Karena jelas Nabi katakan, tidak ada suatu pemberian yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Daripada pendidikan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, nara dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ayat ini merupakan pondasi dasar tentang wajibnya memelihara, menjaga anak. Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum. Peliharalah dirimu, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, naron, dari api neraka. Maka sudah menjadi makna yang tersirat bahwa tidak hanya diri kita yang diperintahkan Allah untuk menjaga dari api neraka, tetapi wa ahlikum, keluargamu. Tetapi juga keluargamu, jagalah, peliharalah. Jangan sampai dirimu dan keluargamu terjerumus api neraka. Jelas, pesan yang Allah sampaikan dalam ayat ini sangat jelas. Maka kata para ulama, ayat ini sebagai fondasi yang sangat mendasar dalam pendidikan anak. Berkata sahabat Ali bin Abi Thalib dalam menjelaskan ayat tersebut, beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka dan didiklah mereka. Ajarkan mereka dan didiklah mereka. Allimuhum, ajarkan mereka ilmu. Maksud di sini lebih kepada teoritis. Ajarkan, arahkan, berikan pengetahuan, berikan mana yang baik, ajarkan mana yang baik, berikan nasihat yang baik. Allimuhum, ajarkan mereka ilmu, ajarkan anak-anak kita ilmu. Wa addibuhum, dan didiklah mereka. Wa addibuhum, lebih kepada implementasinya, lebih kepada praktik dari teori tadi yang disampaikan. Ketika orang tua telah memberikan arahan-arahan yang baik, maka selanjutnya addibuhum, selanjutnya adalah orang tua meyakinkan bahwa anak tersebut melakukan apa yang diarahkannya. Anak-anak kita melakukan apa yang kita ajarkan. Ini makna dari wa'addibuhum. Wa'allimuhum, orang tua mengajarkan arahan yang baik, nasihat yang baik, pendidikan yang baik, kemudian wa'addibuhum, kemudian orang tua mengajarkan bagaimana aplikasinya. Tentunya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Allah menjelaskan
Ku anfusakum wa ahlikum nara, maka ini menjadi kewajiban bagi mereka para orang tua, sebagaimana Nabi SAW berpesan kepada kita dalam satu hadis yang lain, dan ini hadis yang menjadi pedoman bahwa setiap dari kita, setiap dari orang tua, setiap dari ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang ayah yang menjadi pemimpin terhadap keluarganya. Wa imra'atu ra'iyah, dan seorang istri, seorang ibu yang menjadi pemimpin atas keluarganya. Maka di sini jelas Nabi SAW memberikan arahan kepada kita bahwa seorang ayah menjadi penanggung jawab utama terhadap pendidikan anak-anak. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya yang ada dalam keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab juga terhadap apa yang ada di dalamnya. Maka ini bisa menjadi dalil bahwasanya tidak ada porsi pendidikan yang tidak imbang. Apakah pendidikan itu harus dibebankan kepada seorang ayah saja, atau apakah pendidikan itu hanya dibebankan kepada seorang ibu saja? Misal, karena seorang ayah sudah bekerja, sudah letih dari pagi sampai sore bekerja semisalnya, kemudian seorang ayah tidak mau sama sekali berperan dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Seorang ayah beralasan karena sudah bekerja, maka peran pendidikan hanya diberikan kepada seorang ibu. Ini adalah statement yang keliru. Maka pendidikan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. Tidak bisa dibebankan kepada salah satu dari keduanya. Karena jelas Nabi katakan di sini, warrajulu ra'in wa imra'atu ra'iyah. Antara seorang ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya anak adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang harus selalu kita syukuri, karena tidak semua Allah berikan nikmat tersebut kepada kita. Tidak semua Allah berikan, Allah anugerahkan anak-anak kepada orang tua yang lain. Bisa jadi harus menunggu bertahun-tahun
untuk mendapatkan anak, harus menunggu berpuluh-puluh tahun lamanya, baru Allah berikan anugerah seorang anak. Tentulah nikmat ini harus sangat disyukuri. Salah satu bentuk syukur terbaik adalah mengamalkan apa yang sudah Nabi ajarkan berkaitan dengan terbiyatul aulad, berkaitan dengan pendidikan anak. Apa itu? Allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Ya. Mayoritas penyebab kerusakan anak di antara akibatnya adalah di antara sebab akibat karena orang tua mengabaikan mereka. Karena orang tua tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Apa yang disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka menjadi pengingat kembali untuk kita, para orang tua. Wahai para ayah dan wahai para ibu, mayoritas penyebab rusaknya akhlak anak, rusaknya pendidikan anak adalah akibat orang tua yang mengabaikan. Akibat orang tua yang mengabaikan, akibat orang tua yang mengabaikan pendidikan. Akibat orang tua yang dan tidak mengajarkan berbagai hal yang seharusnya diajarkan. Ini akibat utama rusaknya akhlak anak. Jelas tidak bertanggung jawab atas apa yang Allah amanahkan kepada kita ketika kita mengabaikan mereka, ketika kita mengabaikan anak-anak kita. Maka sungguh ini adalah kesalahan yang fatal. Sebagaimana yang disampaikan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka jangan sampai Bapak Ibu terjadi pada diri kita. Mungkin kita sebagai orang tua bukan orang tua yang sempurna. Bukan orang tua yang tidak luput dari dosa, yang tidak luput dari kesalahan. Tentunya kita orang tua yang pasti pernah membuat kesalahan. Tetapi belum ada belum dikatakan terlambat untuk kita berbenah menjadi orang tua yang baik, agar kewajiban-kewajiban mengemban amanah yang Allah berikan bisa kita maksimalkan selagi umur kita masih Allah berikan kesempatan. Maka tidak ada kata terlambat selagi kita masih bisa diberikan kesempatan untuk Allah, kesempatan kita untuk hidup, Allah masih memberikan kesempatan kita bernafas, maka disitulah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbenah, menjadi orang tua yang baik dan lebih baik lagi. Menjadi orang tua yang baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Setiap anak terlahir di atas fitrah, suci, bersih, belum ternodai sesuatu apapun. Anak kita lahir ke dunia belum mengetahui apapun. Belum tersentuh hal apapun
dan betul-betul fitrah, betul-betul suci, baik dari kesalahan, dari keburukan dan sebagainya. Dan itu tidak akan bertahan selamanya seperti itu. Bertambahnya usia, semakin besarnya anak kita, maka tentunya ada perubahan-perubahan dalam diri anak kita. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kamithil bahimati tuntijul bahimah. Hal tara fiha jad'a. Kata Nabi SAW, seperti binatang peliharaan melahirkan anaknya, apakah engkau melihat ada yang cacat anggota tubuhnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Ketika binatang itu melahirkan, apakah kita bisa melihat? Apakah kita bisa melihat apakah anak yang dilahirkan oleh binatang peliharaan tersebut sehat ataukah cacat? Ketika binatang peliharaan itu melahirkan anak yang cacat atau anak yang tidak lengkap anggota tubuhnya, maka ini disebabkan dari penggembala yang tidak memberikan asuhan peliharaan yang baik. Bisa jadi tidak diberi makan, bisa jadi tidak digembala dengan baik, ya. Bisa jadi pengembala ini menganiaya binatang peliharaannya sehingga berpengaruh kepada anak yang ada di dalam perutnya, kemudian lahirlah anak yang cacat. Ini perumpamaan yang Nabi umpamakan, ya. Ketika pengembala itu tidak bisa memelihara binatang dengan baik, tidak memberi makan yang baik, tidak memberi makan yang sewajarnya, bahkan menganiayanya, maka tentunya akan ada pengaruh ketika hewan peliharaan itu melahirkan seekor binatang, bisa jadi binatang tersebut cacat. Nah, ini sama halnya pendidikan terhadap anak. Anak terlahir dalam keadaan fitrah, tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, Majusi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu anak yang soleh atau anak yang tidak soleh. Ya. Yang menjadikan anak itu anak yang berbakti atau anak yang tidak berbakti. Itu semua tergantung dari orang tua. Apa yang orang tua berikan kepada anak, itulah yang akan dicerna oleh si anak. Apa yang orang tua ajarkan kepada anak, itulah yang akan dituruti atau akan dicontoh oleh anak. Maka ketika anak itu selalu berbohong, anak itu misalnya berbuat hal-hal yang tidak baik, bisa jadi memang orang tuanya tidak memberikan arahan yang baik. Bisa jadi memang orang tuanya memberikan arahan yang tidak baik dan tidak mencontohkan yang baik. Sehingga anak belajar dari orang lain
yang tidak baik, anak praktik ya hal tidak baik itu. Nah, ini disebabkan oleh orang tua. Tapi berbeda ketika orang tua bisa mengarahkan, bisa mendidik, mendampingi selama masa tumbuhnya si anak, maka tentunya dia akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti. Karena sebab orang tuanya mengajarkan adab, mengajarkan pendidikan agama, mengajarkan tata krama, maka semuanya berporos pada orang tuanya. Semuanya berpatok pada orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan tarbiyah, ta'dib, nus, dan taujih, maka insya Allah menjadi anak yang tumbuh menjadi anak yang saleh. Namun sebaliknya, ketika anak itu tidak diberikan pendidikan akhlak, tidak diberikan pendidikan adab, tidak diberikan nasihat, tidak diberikan taujihat, maka akan tumbuh anak yang tidak baik atau anak yang tidak berakhlak. Maka jelas bukan disalahkan kepada anaknya, tetapi lihatlah bagaimana orang tuanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Orang tua memiliki peran dalam memberikan pengaruh yang kuat terhadap segala hal bagi diri anak, terlebih pendidikan anak. Nah, ini sebagai kata kunci. Suksesnya pendidikan anak tergantung bagaimana orang tua dalam mendidik anaknya. Karena sejatinya anak itu terlahir fitrah, terlahir suci, namun akan berubah seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, maka anak itu akan menjadi sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya ketika kita sebagai orang tua mengharapkan anak yang berbudi luhur, anak yang bisa diharapkan, anak yang soleh, anak yang kelak mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup atau ketika orang tuanya sudah wafat, maka tentunya harapan-harapan kebaikan itu tidak ada orang tua yang tidak menginginkan hal tersebut. Namun, untuk mendapatkan hal-hal besar itu tidaklah bisa diraih dengan hal-hal yang instan. Ketika kita menginginkan hal yang besar, maka ikhtiar kita pun juga harus besar. Ketika kita menginginkan tujuan-tujuan yang menjadi harapan utama, maka kita harus melihat seberapa jauh ikhtiar kita. Maka dalam majelis kali ini, semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang tua yang amanah, orang tua yang bisa mengemban amanah yang Allah berikan berupa anak keturunan, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, semuanya memiliki hak yang sama, yaitu pendidikan dari orang tuanya. Pendidikan di sini adalah pendidikan agama, karena itu adalah dasar pondasi yang utama dalam berkehidupan, dalam meniti kehidupan di dunia ini, karena kehidupan dunia ini tidaklah kekal, hanya sementara, masih ada kehidupan selanjutnya di kehidupan akhirat yang tentunya butuh bekal,
yang bekal yang cukup, bekal yang baik, bekal yang sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh oleh Rasulullah SAW, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah semoga apa yang kita bahas bersama, apa yang kita kaji bersama pada sesi kajian pada malam hari ini, Allah berikan keberkahan dan menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita selalu berharap kepada Allah semoga kita termasuk di antara orang tua yang bisa mengemban amanah dengan baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala kekurangan, ataupun atas segala kesalahan kata. Mohon maaf yang sebesarnya, semoga Allah mengampuni kita semua. Nakhtafi liqa'ana hadha bidu'ai kifaratul majlis wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.